dan setiap cambukan tongkat perempuan itu di punggungnya terasa bagaikan belayan lembut seorang kekasih. Seorang perempuan dan tawanan barunya berjalan dari oase ke oase lain, berhenti di tiap perkemahan yang mereka lewati. Majnun akan duduk di tanah dan melantunkan puisi-puisi cintanya. Semuanya dipersembahkan untuk Laila. Ia memukuli wajahnya dengan tangannya, atau menari-nari berputar-putar seperti seekor beruang mabuk. Sementara sang perempuan memukulinya dengan tongkat. Fajar menghamparkan cahaya yang keemasan ke atas kubah lembayung malam. Sementara matahari, setelah terbangun dari tidurnya, mengecat cakrawala dengan warna merah mawar. Namun Majnun, yang letih oleh penderitaan dan pedihnya perpisahan lebih menyerupai bunga di musim gugur. Mahkotanya layu, daunnya yang menguning dan pudar, siap untuk gugur. Ketika matahari mencapai puncak untuk memanggang tubuhnya, kepedihan Majnun segera berkurang setelah ia menemukan sebuah oase yang dinaungi oleh pohon-pohon palem, dengan aliran air yang menyegarkan di mana ia bisa beristirahat untuk sejenak. Air, pepohonan, dan naungan. Tempat ini, pikir Majnun, adalah pecahan kecil surga yang jatuh ke bumi. Majnun minum dari sungai yang sejuk dan jernih itu hingga dahaganya terpuaskan. Kemudian ia berbaring di atas permadani rumput yang selembut beludru, di bawah rindangnya pepohonan palem. Dalam beberapa menit ia telah terhanyut ke dalam tidur yang nikmat dan lelap. Perlahan-lahan penderitaannya larut, kegelisahannya mencair, dan ia pun mulai bermimpi. Ketika Majnun terbangun, matahari telah tergelincir rendah di barat. Berapa lama ia telah tertidur? Rasanya seperti baru beberapa menit. Tapi cahaya yang memudar dan dingin yang mulai menusuk menceritakan hal lain. Ketika ia memikirkan misteri tidurnya, berusaha untuk mencari tahu mengapa begitu banyak waktu dapat berlalu tanpa ia sadari, Majnun tiba-tiba dicekam oleh perasaan bahwa ia tidak sendiri, bahwa seseorang atau sesuatu telah mengawasinya selama ia tidur. Pastilah ia keliru, karena ia pikir selain aku, tidak ada makhluk hidup lain bermil-mil jauhnya dariku. Kemudian ia melihat, jauh di atas sana, di antara dedaunan pada cabang tertinggi pohon palem yang menaungi tidurnya, sebuah bayangan hitam tertangkap oleh pandangannya. Di sana, tanpa bergerak, bertengger seekor burung gagak hitam yang besar matanya gemerlapan seperti intan. Ia juga telah mengenakan jubah berkabungnya, pikir Majnun, seperti aku. Ia telah pergi ke tengah hutan untuk menyendiri bersama kesedihannya. Majnun menelan ludah lalu memanggil sang burung. Hai kau yang berjubah hitam, kau sedang berkabung untuk siapa? Mengapa kau mengenakan warna sang malam di siang hari yang terang? Katakan padaku, apakah kau sedang berkabung untukku? Terkejut karena teriakan Majnun yang tiba-tiba, burung itu melompat ke cabang lain. Matanya yang menyala seperti lampu menatap Majnun. Majnun melanjutkan, jika kau seperti aku, yang hatinya telah tercabik karena cinta, mengapa kau menjauh dariku? Atau mungkin kau berpakaian hitam-hitam karena kau adalah seorang pendakwah yang sedang bersiap untuk naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khotbahmu. Benarkah itu? Tapi bisa jadi kau adalah seorang pengawal berkulit hitam di sini untuk mengawasi setiap gerak-gerikku. Jika memang benar begitu, mengapa kau takut? Bisa jadi aku adalah seorang raja dan kau adalah kesatria yang dikirim untuk melindungiku. Siapapun engkau, dengarkan baik-baik. Andai ketika kau sedang terbang mengepakkan sayapmu, kau bertemu dengan kekasihku,
sampaikan ini padanya." Lalu Majnun mulai bersair, "Keluarkan aku dari sumur kesepian ini. Karena cahayaku pudar dalam belantara ini. Kau berkata, 'Jangan takut, karena aku adalah milikmu.' Bila itu benar, datanglah sekarang, atau mereka akan menemukanku tak bernyawa." Sekali terperangkap, kambing yang sekarat mendengar terlambat. Teriakan awas serigala, itulah yang akan membuatnya selamat. Setelah Majnun sampai pada akhir syairnya, gagak itu melompat semakin jauh ke ujung dahan. Lalu, dengan kepakan sayapnya yang hingar-bingar, terbang membumbung jauh. Tidak lama kemudian burung itu telah hilang dari pandangan, ditelan oleh kegelapan malam. Siang telah usai, malam telah datang. Kelelawar menyambar-nyambar dan kegelapan mengembang. Tidak lama kemudian langit menjadi lebih hitam. Bahkan sang malam tampak bagaikan seekor burung gagak, hitam dan menyeramkan. Sementara burung malam yang maha besar itu membentangkan sayapnya menutupi langit. Ribuan mata yang menyerupai berlian menatap ke bawah ke arah Majnun. Sekarang ia tidak hanya melihat beberapa, tetapi ratusan ribu bintang, besar dan kecil, jauh dan dekat, bersinar-sinar di atas kepalanya dalam dinginnya malam. Untuk menghalangi tatapan mereka, Majnun menutupi matanya dengan tangannya. Kemudian ia tertunduk dan menangis. Cahaya pagi bagaikan sebilah pisau tajam yang membelah jubah malam. Perlahan bumi yang rentah menemukan cahaya kehidupannya kembali. Terlahir segar lagi bagaikan hamparan bunga yang baru mekar dari kuncupnya. Majnun berlari sangat kencang. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Seolah-olah sayap mendadak tumbuh di punggungnya dan ia dapat terbang. Ia bagaikan ngengat yang menari-nari menembus kegelapan menuju nyala api yang ingin dimilikinya. Namun Majnun telah terbakar sebelum ia dapat mencapai lilin hasratnya. Perpisahan dari Laila adalah rasa sakit yang tidak lagi dapat ia tahan. Nyala api telah membakar seluruh jiwanya. Semakin dekat ia dengan tujuan hatinya, semakin mabuk jiwanya oleh aroma Laila. Semakin jelas dia mendengar suara Laila. Semakin nyata matanya melihat bayangan Laila pada apapun yang ia lihat. Pada gunung, lembah, bebatuan, dan pasir yang berbisik. Tidak berapa lama kemudian Majnun menjadi sangat kelelahan sehingga ia terpaksa berhenti untuk melepas lelah. Setelah beberapa lama beristirahat, ia merasa seperti mayat yang baru dihidupkan kembali. Dengan setiap hembusan napas, setiap desahan, ia merasakan semangat hidup mengalir kembali ke dalam anggota tubuhnya yang letih. Tidak lama kemudian Majnun melihat dua sosok mendekat. Seorang laki-laki dalam keadaan terbelenggu. Tubuhnya yang kurus kering hanya dibalut kain buruk, sementara rambutnya terjuntai panjang ke bawah. Ia sedang diseret oleh seorang perempuan. Tawanan yang malang itu pastilah benar-benar orang tidak waras. Sesekali perempuan itu menyentak rantainya dan memukulinya dengan tongkat, menyeretnya maju seperti binatang yang sudah kelelahan. Akibat memanggul beban, menyebabkannya menjerit kesakitan. Majnun sangat terkejut dengan pemandangan tersebut. Ia berlari ke arah kedua orang itu, kemudian menahan tongkat perempuan itu dengan tangannya. "Demi belas kasih," jeritnya, "jangan ganggu orang yang malang itu. Apa yang telah dia lakukan hingga dia mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti itu? Dia mungkin gila, dia mungkin penjahat. Tapi siapapun dia tetap seorang manusia. Dan kau tidak berhak menghukumnya dengan cara seperti itu." Perempuan itu menjawab, "Kau ingin tahu yang sebenarnya? Maka dengarkanlah baik-baik. Laki-laki ini tidak gila, juga bukan penjahat.
Aku adalah janda tua yang malang dan dia adalah seorang darwis, si gila Tuhan. Dan kami berdua menderita kesulitan hidup yang sangat berat. Kami bersedia untuk melakukan apapun asal dapat menghasilkan uang yang cukup untuk menyediakan roti di meja makan kami. Karena itu aku mempertontonkannya di dalam belenggu rantai. Dengan begitu, semua orang akan menyangka dia gila. Orang akan iba kepada kami, kepadanya karena kegilaannya dan kepadaku karena harus menanggung penderitaan seberat ini. Lalu mereka akan memberi kami uang karena rasa iba mereka. Berapapun uang yang kami peroleh, kami bagi dua. Majnun berlutut di tanah dan memohon kepada perempuan itu. Demi kasih sayang Tuhan, lepaskan rantai dari tangan dan kaki lelaki malang ini. Lalu pasangkan kepadaku, karena akulah yang seharusnya dirantai, bukan dia. Kau lihat, aku benar-benar gila. Aku adalah si sial malang yang pikirannya telah dibinasakan oleh cinta. Ikat aku dan bawalah aku bersamamu. Pertontonkan aku dalam belenggu rantai, bukan dia. Dan berapapun yang kau peroleh, silakan kau simpan. Aku tidak tertarik kepada uang sedikit pun. Sang perempuan itu tidak perlu berpikir dua kali tentang tawaran Majnun. Ia membuka rantai dari tangan dan kaki sang darwis, lalu merantai Majnun sebagai gantinya. Setelah berpamitan kepada sang darwis, perempuan itu menyentak rantai belenggu Majnun, kemudian menyeretnya pergi. Secercah senyum muncul di bibirnya. Majnun sendiri sangat bahagia. Dan setiap cambukan tongkat perempuan itu di punggungnya terasa bagaikan belayan lembut seorang kekasih. Seorang perempuan dan tawanan barunya berjalan dari oase ke oase lain, berhenti di tiap perkemahan yang mereka lewati. Majnun akan duduk di tanah dan melantunkan puisi-puisi cintanya. Semuanya dipersembahkan untuk Laila. Ia memukuli wajahnya dengan tangannya, atau menari-nari berputar-putar seperti seekor beruang mabuk. Sementara sang perempuan memukulinya dengan tongkat. Di salah satu oase, di tepi sebuah sungai, Majnun melihat sebuah tenda yang sudah tidak asing lagi baginya. Setelah sampai di dekat tenda itu, betapa terkejutnya ia. Itu adalah tenda Laila. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.